Pemirsa, kita bertemu kembali di acara politik dan hukum. Pada siang hari ini kita bertemu dengan Bapak Profesor Haji Dr. Sunarno Edwibowo. Beliau ini adalah pakar tata negara Indonesia kita, dan kita akan membahas terkait posisi Wapres di mata konstitusi kita. Prof, selamat siang, Prof. Selamat siang. Ya, siap, Prof. Alhamdulillah. Ya. Yang penting itulah. Ya. Ya. Prof, kita melihat bahwa posisi Wapres itu dalam hukum ketatanegaraan kita itu ibarat banser. Apa pendapat Profesor terkait posisi? Iya, ya. Banser itu dia tidak bisa memutuskan segala sesuatu yang berhubungan ketatanegaraan. Sebagai contoh, ini nggak bisa. Ketika apapun bentuknya, meskipun di luar negeri, hanyalah sebagai salah satu mencari bagaimana. Tapi mengambil keputusan tetap adalah presiden. Hanya terkecuali presidennya sakit Atau berhalangan tetap? Berhalangan tetap ini yang bisa maju. Tapi sepanjang presiden itu masih ada, agak sulit sekali dia punya satu hal menyangkut keputusan tata negara. Tapi kalau kita flashback melihat ke belakang, dulu pernah ada namanya dekret Wapres ya, itu seperti apa? Ya, dekret itu dikarenakan memang ada antara presiden dan wakil presiden itu tidak sependapat, tidak ada persesuaian tentang hal menyangkut keputusan tata negara, sehingga akhirnya menjadi salah satu dekret wakil presiden pertama kali, yaitu zamannya Presiden Soekarno, sama-sama programator. Nah, kalau tadi berbicara tentang sebuah kewenangan, tentu dikaitkan dengan posisi Gibran. Ini orang mengatakan, posisi Gibran hanya Wapres ya, karena masalah. Ya. Satu sisi kan dianggap orang mengatakan secara subjektif, oh dia ini anak muda belum berpengalaman. Oh ini karena bapaknya dan sebagainya dan sebagainya. Kalau posisi yang sebenarnya Profesor memandangnya terkait dua pasangan yang sudah memandangkan sebagai capres dan cawapres ini gimana, Pak? Saya kira itu nggak ada masalah. Yang punya salah satu persoalan keputusan tata negara apapun tentunya itu presiden. Wakil presiden kan serep aja, ya kan? Serep ini kadang-kadang kalau presiden masih ada agak susah. Cuman ketika ditunjuk presiden, monggo didelegasikan presiden. Nah, kalau presiden tidak mendelegasikan, tidak membuat satu mandat apapun, ya tetap dia sebagai wakil. Yang menjadi tema sentral ini kan persoalan batas bawah usia. Itu kan awalnya nggak nututi, Prof. Kemudian jika uji materi dengan 3 bukti itu, kemudian orang mengatakan, wah ini kan gara-gara Pak D-nya akhirnya diputus sesuai dengan harapan. Profesornya melihatnya seperti apa, Prof? Ya itulah, makanya orang memandang bahwa ini menjadi persoalan ya, ketika Mahkamah Konstitusi itu sesuatu yang besar, sesuatu benteng dari undang-undang, benteng dari konstitusi. Nah, untuk menjaga marwah itu memang benar-benar ketika membuat satu gugatan, permohonan, ini benar-benar harus settle, harus benar-benar kalau hal-hal yang menyangkut ketatanegaraan itu memang orang itu nyinyir. Kenapa? Lah buktinya hanya 3, KTP, Undang-Undang 7 2011, Undang-Undang Dasar 45, sehingga apa? Sehingga posita positumnya, sehingga dikabulkan, hanya itu aja. Nah itu yang memutus, yang mempertimbangkan semua itu adalah tetap hakim konstitusi. Tapi dalam proses pengambilan keputusan ini kan telah terjadi apa yang disebut dissenting opinion. Iya, memang antara satu dan lainnya tidak ada sependapat dalam pertimbangan-pertimbangan. Tapi kalau kita melihat satu persoalan voting, yaitu 5 setuju, 4 dissenting. Jadi, tahu-tahu Ya, sebetulnya 5, tahu-tahu kok cepat gitu loh. Nah, dan kecepatan ini orang menduga. Nah, kenapa? Seharusnya memang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sendiri dicontohkan tentang adanya Undang-Undang 48 tahun 2009 pasal 17 tentang kekuasaan hakim loh ya. Itu tidak boleh untuk mengadili tentang kerabatnya, saudaranya, ponakannya, ya yang berdekatan sebagainya, seharusnya mundur. Ketika
Kalau nggak mundur maka ini menjadi suatu persoalan. Masuk ada 3 hal, yaitu etika, itu penting etika hakim. Nah kemudian ada moralnya juga, dan yang dipertanyakan dari kita sebagai hakim konstitusi. Hakim konstitusi tak main-main. Kenapa? Karena yang beri rekomendasi oleh, yang menyeleksi oleh, yaitu Mahkamah Agung 3 hakim, kemudian DPR 3 hakim, kemudian Presiden 3 hakim, kan 9. Jadi yudikatif, legislatif, eksekutif itu adalah yang memilih 9. Makanya kalau ini seperti terjadi seperti ini, berarti Presiden terpilih nantinya ke depannya. Jangan sampai ini pun ketika ada kegaduhan, maka, nah ini pertama kali ya, hakim konstitusi di dunia ini 9 nggak pernah semua. Iya, 9 dilaporkan. 9, tapi yang paling banyak adalah ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, yang menariknya itu kan terkait amar putusan ini menjadikan gaduh. Para ahli mengatakan ini ada kepentingan politik, ini ada main-main. Bahkan tadi disampaikan oleh Profesor, tidak boleh kalau ada hubungan saudara sebenda dan sebagainya. Nah, kalau melihat komparasi di beberapa negara itu, kayak di beberapa negara misalnya Bolivia dan Chili itu kalau nggak salah umurnya 35 ya seorang 35 dan 36. Artinya kalau umur itu bisa nggak direpresentasikan sebagai kualitas atau seperti apa? Ya memang apa yang disampaikan kualitas. Kalau di sini memang ada 2 persoalan ya, ada kuantitas dan kualitas. Kuantitas itu negara kita itu penduduknya 200 juta. Sebagai belum mungkin itu yang menjadi satu pemikiran ya. Ini negara besar. Ya. Kemudian, ya, kalau yang memimpin ada orang yang benar-benar negara, orang yang berpengalaman, orang yang teruji, orang yang berarti ya itulah. Itu hanya sebagai satu idealnya seperti itu. Tapi terlepas dari ideal tidaknya, tergantung nanti dikembalikanlah apapun bentuknya, bahwa peranan wakil presiden itu adalah Banserap ya, tidak sebagai punya satu decision makernya ya. Itu Bapak. Tapi memang Mahkamah Konstitusi ini harus melihat dulu apa sih kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ada 4. Pertama adalah memang menguji tentang undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar. Kedua adalah tentang masalah hubungan penghitungan ya, pemilu ya, di pemilu. Ketiga adalah pembubaran partai politik. Keempat adalah penyelenggaraan. Itu 4 syarat yang menguji tentang MK-nya. Tapi jangan sampai kalau menguji tentang undang-undang jangan sampai membuat undang-undang. Nah itu abuse of power. Artinya begini Bro, kami melihat bahwa keresahan publik itu melihat bahwa rekam jejak di Mahkamah Konstitusi itu kan pernah ada yang namanya akil mukhtar, kemudian gantaan, ada patrialis akbar, dan ada hakim-hakim konstitusi yang bermasalah dengan hukum, sehingga ini diragukan. Kemudian yang namanya sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini ada kepentingan politik dan kepentingan pragmatis. Idealnya seperti apa ya Prof? Kalau melihat posisi publik yang tidak percaya ini? Ya dikarenakan berkali-kali ini menyangkut sebetulnya harus punya integritas yang paham. Tapi ya kalau memutus ya menyesuaikan dengan apa yang menjadi kewajiban hak-haknya, atau memang sudah ada di dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi kan, apa saja. Jangan sampai menambah undang-undang hanyalah membatalkan yang bertentangan dengan konstitusi kan. Betulnya loh ya, idenya segitu. Itu tapi faktanya dengan adanya amar putusan ini, peran Mahkamah Konstitusi melangkahi pemerintah dan DPR selaku pembuat undang-undang. Nah, ini kan ada semacam ini benar-benar ada penistaan terhadap konstitusi ya. Kira-kira gimana ya Prof bisa seperti itu? Ya. Apakah nanti karena ini tidak bisa dibatalkan final and binding, apa kira-kira langkah-langkah ketidakpuasan ke depannya? Ya itu ada sesuatu, ada penumpang. Kalau kita bicara masalah ketatanegaraan yang positif ya, ketatanegaraan yang positif ada 2. Apakah ketika putusan nomor 90
yang diputuskan pada tahun 2023 sekarang ini ada 2 itu. Jadi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan, bisa membatalkan atau merekomendasi agar hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan 2 ini. Ini harus apa yang menjadi melihat saja nanti. Ketika kita bicara masalah tentang hakim dan sebagainya sudah tahu ya, tidak rahasia lagi ya, sudah 3 hal yang disampaikan oleh Dr. Rahman, hakim lupa dan sebagainya. Inilah yang membuat suatu masyarakat ini berbelanja. Saya sendiri kalau ada kata-kata Mahkamah Konstitusi sidang itu rasanya bergetar gitu dada saya. Ternyata hasilnya setelah saya cek and recheck, ternyata putusannya kok sampai tidak ada kerukunan ya, tidak ada kebulatan, tapi memang di Jenteng tidak ada masalah di anak sebentar. Tapi sampai marah-marah itu kan kelihatannya ada sesuatu yang punya tujuan putusannya. Nah, jangan sampai kita bicara masalah ternyata apa yang menjadi panglimanya hukum sesuai dengan amanat tentang Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 103 Undang-Undang kita adalah negara kita adalah negara hukum, bukan politik. Jadi kalau seperti ini berarti ternyata hukum adalah proses politik, jangan sampai seperti ini. Sehingga apa? Sehingga nanti masyarakat ini rasa kecewaan yang tinggi. Sekarang kalau lihat variabelnya ini bukan pada orang bawah, tingkat atas, mahasiswa dan sebagainya. Ini hampir menyoroti tentang keputusan, yaitu namanya MK itu Mahkamah Keluarga. Ini sangat menurut pandangan saya memalukan. Ya. Nah, apa kira-kira rekomendasi atau masukan kepada masyarakat atau publik tanah air terkait gonjang-ganjingnya putusan dan dengan skala akibatnya? Kira-kira apa Prof yang bisa sampaikan ke publik? Ya ke publik ya, memang publik ini kan nggak tahu apa-apa nih, ya apa dan sebagainya. Apa sih sebetulnya putusan MK itu? Apa sih konsiderannya? Apa sih pertimbangannya? Apa sih positanya? Apa sih petitumnya? Apa soal buktinya? Apa sih nanti tentang diktumnya atau amalnya? Ternyata memang amalnya kan ditolak. Tetapi pertimbangannya inilah yang menjadi satu soal. Pertimbangan bahwa memang sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 ada pasal 1 nomor 9 ini dirubah. Jadi merubahnya ini adalah sudah 40. Ya, memang sudah dengan konstitusi 40 lah. Tapi ini dibalik lagi. Tapi, nah sama itu ketika menjadi kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur boleh. Nah ini yang menjadi persoalan. Ada tambahan. Nah, berarti ketika jadi kepala daerah umumnya 30 boleh jadi presiden maupun wakil presiden. Jadi ini yang menjadi satu persoalan bagi ini gak main-main, dikarenakan presiden dan wakil presiden ini makhluk bukan wakil ya. Pasal 7 menyatakan bahwa wakil sama presiden itu kan yang angkatkan partai politik. Nah, berarti partai politik inilah yang menjadi satu kekisruhan, kegaduhan. Sehingga apa? Seharusnya pesta demokrasi ini pesta yang jujur, yang amanah, yang punya moral, integritas, dan etika, sehingga jangan sampai hal ini menjadi kegaduhan. Ketika seorang pemimpin itu harus ada batasan. Kalau kita bicara masalah itu kembali lagi ke Pancasila ya. Ada nilai Pancasila kelima keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam arti demikian, janganlah semua orang menang. Ketika saya buat undang-undang ini, DPR aja sampai mati bisa nggak ada tentang batas-batas. Tapi ketika pejabat penyelenggara negara ada batas-batas 2, katakanlah penyelenggara negara kan ada 3, yudikatif, eksekutif, legislatif. Nah, yang menjadi persoalan eksekutif kan 2 kali. Lalu legislatif ya, ini berarti kan apa? Negara kita seharusnya kita telah kembalilah ke Pancasila. Itu benar-benar bahasa kita sendiri. Kembali ke jalan yang benar, yaitu Pancasila. Pemirsa, demikian diskusi kita tentang politik dan hukum. Semoga
makna tersirat dan tersurat dari putusan Mahkamah Konstitusi menjadikan pembelajaran bagi kita. Sekali lagi perlu diingat bahwa Wapres adalah sebagai ban ser belakang. Jadi jangan khawatir, tetap melangkah, tetap maju. Salam juang biar justisia. Terima kasih, Prof. Sama, alhamdulillah.